selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok Maria dan juga Mersiana. Jadi pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus nyata di dunia pendidikan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Viviana Cipta dengan NIM 05 bersama teman saya. Saya Mersiana Luju dengan NIM 037. Jadi teman-teman, kami akan menceritakan sedikit tentang kasus nyata yang pernah terjadi atau yang pernah kami alami, yang kami pernah dengar juga mungkin dari teman-teman kami. Jadi waktu dan kesempatan kepada teman Mercy untuk menjelaskan kasusnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menceritakan secara singkat kasusnya, yaitu ada seorang mahasiswi, dia berinisial F dan dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudaranya. Jadi kakaknya berinisial D, dia ini dikenal dengan sosok yang cerdas, rajin, dia berprestasi semenjak masa sekolahnya hingga ia kuliah. Kadangkala ketika orang tua mereka secara terbuka kadang itu membandingkan si F dan si D ini di keluarga besar atau di lingkungan sekitar. Nah, si F ini dia itu kadang-kadang merasa bahwa dia ini tidak seperti kakaknya karena sering dibandingkan oleh orang tuanya dengan kakaknya. Jadi setiap usaha atau apapun yang dilakukan si F ini jarang mendapatkan apresiasi dari orang tuanya. Dan bahkan ketika nilainya menurun, si F ini selalu dibandingkan dan selalu mendapatkan komentar dari orang tuanya, yaitu orang tuanya selalu berkata, kakakmu waktu sekolah kayak gitu loh, dulu kakakmu waktu sekolah itu berprestasi, rajin. Nah, mulai dari situ tumbuhlah rasa kurang percaya diri pada si F ini, sehingga seringkali dia merasa bahwa dia tidak pantas atau dia tidak akan bisa seperti kakaknya, dan sekarang dia itu seperti mengalami gangguan fisik atau sakit fisik, psikosomatis, ya, dimana dia sering terkena gangguan seperti mudah sakit kepala, mudah cemas, mudah pusing, dan itu yang sering terjadi. Dan dia selalu bilang bahwa aku tidak akan bisa seperti kakakku. Dan sampai sekarang ini yang saya ketahui, dia masih menjadi seorang yang introvert, dan bahkan untuk bergabung pada sebuah organisasi saja dia tidak percaya diri. Itu saja mungkin singkat ceritanya, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih kepada teman Mersiana. Selanjutnya teman-teman, saya akan sedikit menceritakan atau mengidentifikasikan masalah-masalah yang tadi udah diceritakan di kasus ya. Ada yang pertama, ada masalah utama, ada penyebab masalah, dan juga dampak masalah. Jadi apa sih masalah utama yang dialami oleh si V ini? Jadi si V ini tuh merasa dia itu rendah diri, kurang percaya diri, seperti yang tadi dikatakan oleh Mersiana, dia itu mengalami gangguan fisik seperti pusing, sakit kepala, cemas, dan lain sebagainya. Jadi apa sih dampaknya, kenapa si V ini tuh bisa terjadi seperti ini? Jadi mungkin yang pertama itu ada pola asuh orang tua yang membandingkan anak terus-menerus. Ada yang kedua, kurangnya pengakuan atau pengapresiasian atau pemberian penghargaan terhadap usaha si V ini. Dan yang terakhir itu ekspektasi lingkungan keluarga itu tidak sesuai sama kemampuan si V ini. Jadi yang terakhir itu apa sih dampak masalahnya? Mungkin dari kasus yang tadi dapat
simpulkan ya, dampak masalahnya itu ada yang pertama, timbulnya gejala psikosomatis atau gejala gangguan fisik seperti sakit kepala, pusing, mudah lelah, susah tidur, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, menurunnya motivasi dan partisipasi sosial atau lingkungan kepada si V ini. Habis itu yang terakhir ada isolasi emosional dan jarak hubungan antara V serta keluarganya. Habis itu ada yang ketiga, ada analisis teoritis, di mana di sini kita membandingkan kasus yang dialami si V ini dengan beberapa teori. Ada yang pertama itu ada teori dari Alfred Adler, inferioritas, di mana si V ini mengalami perasaan rendah diri akibat perbandingan terus-menerus dengan kakaknya. Menurut Adler, perasaan inferioritas ini jika tidak diatasi dapat menghambat perkembangan pribadi dan sosial seseorang seperti yang terjadi pada si V. Habis yang kedua, teori kebutuhan Maslow. V berada dalam kondisi yang tidak terpenuhi kebutuhan psikologisnya seperti pengakuan, rasa cinta, habis itu yang menyebabkan dirinya mengalami tekanan psikologis. Habis itu ada yang ketiga, teori perkembangan Erikson, tahap pada usia remaja hingga dewasa awal, individu mencari identitas diri